Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan part yang ke-10 lanjutan dari part pertama sampai 9 yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemantulan bunyi. Bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan yang keras. Hukum pemantulan bunyi sebagai berikut. Yang pertama, arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang atau dilambangkan dengan I sama dengan sudut pantul yang dilambangkan dengan huruf R. Nah, ini adalah gambar perangkat percobaan pemantulan bunyi. Lalu, apa saja macam-macam bunyi pantul? Berdasarkan letak sumber bunyi dan dinding pemantulannya, maka bunyi pantul dapat berupa yang A, bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli. Yang B, gaung atau kerdam. Dan yang C, gema. Saya jelaskan yang pertama, bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi pantul ini terjadi apabila jarak sumber bunyi dan dinding pemantulnya berdekatan, sehingga antara bunyi asli dengan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan. Bunyi pantul ini akan memperkuat atau memperkeras bunyi asli. Contohnya saat kita berbicara di ruang kecil seperti di kelas. Lalu yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Contohnya sebagai berikut. Bunyi aslinya V, C, K. Bunyi pantulnya V, C, K. Suku kata C bersamaan dengan suku kata V. Dan suku kata K bersamaan dengan suku kata C.
sehingga bunyi yang terdengar jelas hanya suku kata V dan K. Gaung dapat terjadi jika kita mengucapkan suatu kata pada ruang gedung yang luas, seperti gedung bioskop, studio TV atau radio, aula, dan studio rekaman. Untuk menghindari terjadinya gaung pada dinding ruangan yang besar, harus dilengkapi peredam suara yang terbuat dari bahan yang lunak, seperti karet busa, karton tebal, dan karpet. Selanjutnya yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas sesudah bunyi asli. Contohnya sebagai berikut. Bunyi aslinya V, Si, K. Bunyi pantulnya V, Si, K. Bunyi yang terdengar jelas V, Si, K, V, Si, K. Gema akan terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul cukup jauh, misalnya lereng gunung, ruangan terbuka, dan dinding tebing. Selanjutnya kita akan membahas tema yang lain, yaitu tentang mekanisme pendengaran pada manusia. Indera pendengaran pada manusia itu kan berupa telinga. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama telinga luar, yang kedua telinga tengah, yang ketiga telinga dalam. Berikut ini saya sajikan gambar anatomi telinga manusia. Seperti ini gambarnya. Saya jelaskan yang pertama yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar tersusun dari yang pertama daun telinga. Daun telinga berfungsi mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua yaitu saluran telinga yang menghasilkan minyak serumen. Saluran telinga berfungsi yang pertama menangkap debu yang masuk ke dalam saluran telinga. Yang kedua, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah tersusun dari yang A. Gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Yang B yaitu tulang telinga yang tersusun dari maleus atau martil
inkus atau landasan, dan steps atau sanggurdi. Tulang telinga berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput atau koklea. Yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam tersusun dari yang A. Saluran Eustasius. Saluran Eustasius menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Yang B yaitu rumah siput atau koklea. Di dalam koklea terdapat organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi syaraf di dalam sel rambut tersebut, lalu diteruskan oleh syaraf ke otak. Yang C yaitu saluran gelang atau labirin. Saluran gelang terdiri atas saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau sebagai alat keseimbangan tubuh. Lalu bagaimana proses mendengar pada manusia? Lubang telinga menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara tersebut menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggodi. Tulang telinga dihubungkan ke faring oleh saluran Eustasius. Getaran dari tulang sanggudi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Getaran ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti yang berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh syaraf auditori ke otak. Berikut saya sajikan gambar proses mendengar pada manusia. Nah, seperti ini gambarnya. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.